Tagar Institut, Jurnalisme dan Riset. Layanan di Layani Tokopedia ini adalah layanan fulfillment atau pemenuhan pesanan gitu, di mana penjual yang berjualan di Tokopedia bisa menitipkan barangnya di jaringan gudang pintar Tokopedia di seluruh Indonesia dan mengembangkan bisnisnya dengan lebih cepat karena bisa mendekatkan barang dari penjual itu ke pembelinya gitu. Jadi dengan adanya fasilitas ini penjual tidak perlu lagi pusing untuk memikirkan ekspansi bisnisnya ke berbagai kota di Indonesia gitu. Kalau dari sisi pembeli Tokopedia, dengan adanya layanan ini, maka ketika pembeli di Tokopedia itu berbelanja ya dan melihat adanya logo, oh ini barang ini dilayani Tokopedia gitu, dan dari pembeli bisa yakin kalau pengiriman dan layanan dan pengirimannya ini cepat dan konsisten gitu dengan packaging yang rapi gitu, karena semuanya ini standarnya pelayanan pesanan, pengepakan, pengiriman ini sudah dilayani oleh Tokopedia gitu. Jadi pembeli bisa mendapatkan pengalaman berbelanja yang premium dan konsisten. Ya, oke. Jadi kan kita semua sama-sama tahu ya kalau di Indonesia itu adalah kita negara kepulauan terbesar di dunia ya, dengan lebih dari 17.000 pulau gitu. Tentunya dengan kondisi kepulauan ini, tantangan logistik itu sangat besar ya. Di mana mungkin kalau ada teman-teman yang lokasinya di satu kota, mungkin di luar Pulau Jawa atau di bagian Indonesia lainnya gitu. Kadang-kadang mungkin kalau cari barang, oke, barangnya pasti ada di Tokopedia gitu kan, tapi mungkin pengirimannya agak lebih lama atau lebih mahal gitu. Nah, ya ini disebabkan karena memang tantangan logistik kita yang berbentuk kepulauan gitu. Jadi pengiriman mungkin memakan waktu beberapa hari gitu untuk sampai ke lokasi pembelinya gitu. Nah, dengan berlatar belakang ini kita membangun jaringan gudang pintar gitu, supaya tujuannya pembeli Tokopedia dimanapun mereka berada itu bisa mendapatkan pengalaman berbelanja yang nyaman gitu. Misalkan gitu, kalau barangnya misalkan Erwin mau beli barang power bank gitu kan, dan sekarang lokasinya di Bali gitu misalkan. Kalau power bank ini udah ada walaupun mereknya ini merek dari official store yang berbasis di Jakarta gitu, tapi kalau power bank ini barangnya udah tersedia di gudang Bali gitu kan, saya bisa pesan dengan Gojek instan gitu, misalkan, jadi bisa lebih cepat gitu. Nah, jadi dengan adanya jaringan gudang ini dan juga kita punya sistem untuk optimisasi supply ke berbagai macam daerah di Indonesia, kita bisa terus meningkatkan pengalaman berbelanja gitu. Jadi harapannya tahun-tahun ke depan seluruh pembeli Tokopedia dari kota-kota di luar Jawa gitu, ketika dia mencari barang, dia bisa dapetin barangnya cepat gitu, even dalam waktu 4 jam kalau dia mau gitu. Ya, oke. Mungkin saya coba jawab dari sisi pembeli dulu ya. Ya, tadi pengiriman yang cepat dan terpercaya ini udah jadi salah satu komitmen kita gitu. Mungkin yang bisa saya highlight juga kan teman-teman tahu di Tokopedia ada program bebas ongkir gitu. Nah, untuk
barang-barang yang dilayani oleh Tokopedia ini teman-teman bisa mendapatkan bebas ongkir 0 rupiah gitu ke berbagai macam kota di Indonesia gitu, dan pengirimannya itu bisa esok hari sampai, atau di sebagian besar kota di seluruh Indonesia itu dalam waktu 2 hari udah sampai dengan ongkos kirim 0 rupiah gitu. Atau even kalau mau lebih cepat lagi dan mau let's say bayar lebih gitu, bisa dapetin dalam waktu kita kasih komitmen dalam waktu 4 jam barangnya udah tiba di rumah gitu dari saat dipesan gitu. Jadi mungkin dari sisi pembeli ini ya pengalaman pengiriman yang cepat dan juga konsisten gitu. Jadi setiap kali lihat barang yang tulisannya dilayani Tokopedia, udah nggak usah ragu lagi gitu. Kira-kira ini nanti pembeli barangnya di cancel atau enggak, atau ini nanti diterima pesanannya lama atau enggak, karena itu semua udah via sistem dan cepat, dan Tokopedia yang melayani gitu. Itu dari sisi pembeli gitu. Nah, dari sisi penjual tentunya dengan pengiriman yang lebih cepat dan pembeli bisa mendapatkan barangnya di hari yang sama gitu. Ini artinya untuk penjual yang menitipkan barangnya di layanan Tokopedia itu mereka bisa mendapatkan pangsa pasar yang lebih besar gitu kan. Ibaratnya kalau saya misalkan Erwin jualan misalkan jualan dodol Garut gitu kan, sedangkan tokonya hanya di Garut aja gitu kan, mungkin ya pembeli yang ingin dodol hari ini dapatnya cuman bisa pembeli di Garut aja gitu kan. Tapi kalau barangnya ini dodol Garutnya ada di setiap gudang Tokopedia di seluruh Indonesia, maka yang bisa beli dodol Garut ini bisa dapetin dalam waktu yang sama, dalam waktu yang cepat, hari yang sama, atau bahkan bisa bebas ongkir. Itu Rp 0 rupiah itu bisa di berbagai macam kota di seluruh Indonesia gitu. Nah, dengan ini di layanan Tokopedia meningkatkan hasil penjualan dari pembeli dengan lebih cepat gitu. Mungkin kalau kita lihat di tahun lalu ya, dari penjual yang bergabung dan kami bantu gitu untuk pemenuhan pesanannya, rata-rata mengalami peningkatan penjualan sampai dua kali lipat lah gitu. Nah ini karena kita bisa memberikan pengalaman berbelanja yang konsisten dan pengiriman yang cepat untuk pembeli. Ya, sebenarnya prinsipnya untuk penjual di Tokopedia itu kita memberikan kesempatan yang sama ya untuk mendapatkan layanan ini gitu. Nah, tapi mungkin ada beberapa kategori barang yang mungkin saat ini fasilitas kita belum bisa menerima gitu. Jadi ada mungkin ya sebagian besar jenis barang kita bisa layani gitu, tapi mungkin ada beberapa kategori seperti makanan segar gitu, atau barang-barang yang ukurannya sangat besar atau mengandung zat kimia yang mungkin perlu penanganan khusus, mungkin kita masih belum bisa handle gitu. Nah, tapi ini semua sebenarnya bisa dicek sih, dilihat di seller center Tokopedia gitu, dan dari seller center Tokopedia itu bisa ada pendaftarannya juga gitu. Jadi ada formulirnya di situ untuk bisa daftar, masukkan detail, dan nanti akan dikontak oleh account manager dari di layanan Tokopedia gitu. Ya, jadi kalau ke seller center Tokopedia, di situ nanti ada satu bagian sendiri gitu di layanan Tokopedia, di bagian layanan. Nah, itu di situ bisa dilihat informasi lebih lanjutnya, ada videonya juga, bisa lihat
syarat dan ketentuannya. Nah, di situ bisa berdaftar juga, daftar online gitu. Nanti kalau udah daftar dari pihak Tokopedia ada yang akan menghubungi gitu untuk bisa tahu lebih jauh mengenai bisnisnya gitu dan bagaimana kita bisa melayani teman-teman penjual dengan baik. Salah satu inisiatif yang sebenarnya ini nggak cuma dilayani Tokopedia aja ya, tapi fokus dari Tokopedia secara keseluruhan adalah kita punya inisiatif namanya Hyperlocal Initiative gitu. Jadi dalam inisiatif Hyperlocal ini kita berupaya untuk terus mendekatkan penjual ke pembeli di seluruh Indonesia gitu. Jadi supaya pembeli dari manapun bisa mencari barang apapun dan dapatkan dengan cepat gitu. Nah, salah satu pilar dari inisiatif Hyperlocal ini adalah layanan gudang pintar dilayani Tokopedia gitu. Jadi mengenai visi jangka panjang itu ya kita terus berupaya untuk mengembangkan inisiatif Hyperlocal ini gitu. Bagaimana caranya? Bagaimana caranya kita nggak cuma bangun gudang pintar aja gitu, terus packing pesanan, tapi juga kita membangun teknologi yang bisa mengatur supply atau pasokan barang ke seluruh Indonesia dengan lebih optimal gitu, supaya ketika pembeli mau cari barang sesuatu gitu udah ada di lokasi yang lebih dekat gitu, bisa dikirim dengan cepat gitu. Jadi mengembangkan teknologi ini untuk bisa mengoptimisasikan pasokan barang ke seluruh Indonesia ini jadi salah satu fokus jangka panjang kita gitu. Oke. Jadi kalau mengenai pertanyaan ini, saya tuh ingat dengan salah satu quote dari founder-nya Tokopedia gitu, Pak William, di mana dia dulu berkata kalau kesuksesan itu tidak bisa didapatkan oleh usaha satu pihak aja gitu, tapi kesuksesan itu hanya bisa didapat kalau dengan kita membantu orang lain untuk menjadi lebih sukses gitu. Ini jadi salah satu filosofi dari Tokopedia gitu. Dan oleh karena itu semua inisiatif kita itu juga selalu bergerak berupaya untuk membuat partner-partner kami lebih sukses gitu, misalkan penjual gitu, ada pembeli, penjual, partner logistik gitu. Ini merupakan strategi utama kita gitu. Jadi misalkan dari contohnya penjual gitu di Tokopedia, komitmen kami adalah untuk selalu mendorong kesuksesan penjual di Tokopedia, utamanya UMKM yang berjualan di platform kami gitu. Banyak inisiatifnya gitu, mungkin beberapa yang bisa saya utarakan itu kita udah banyak kolaborasi dengan kementerian hingga asosiasi dan menjalankan program-program untuk memajukan UMKM di Indonesia gitu. Seperti mungkin kalau pernah dengar Bangga Buatan Indonesia, gitu, salah satu inisiatif yang kita kembangkan gitu. Terus juga tadi yang saya sempat ceritakan juga mengenai inisiatif Hyperlocal, di mana di lain Tokopedia adalah salah satu pilarnya gitu. Selain itu juga kita banyak melakukan webinar gitu atau kelas-kelas interaktif dengan penjual gitu, di mana kita mencoba untuk bisa sharing bagaimana caranya untuk bisa mengembangkan usahanya gitu, dan juga mungkin kalau pernah dengar ada juga namanya modal toko
di mana ini fasilitas permodalan yang bisa didapatkan melalui Tokopedia untuk penjual gitu. Tentunya dengan fasilitas kredit yang menarik untuk penjual gitu. Jadi ya strategi kita ini adalah bagaimana cara kita bisa membantu penjual lebih sukses itu dengan fitur-fitur yang ada di Tokopedia, layanan yang ada di Tokopedia gitu. Ya kalau dari sisi pembeli, saya tadi udah mention juga pengiriman yang cepat gitu. Tapi mungkin salah satu yang bisa saya mention juga adalah kalau mungkin orang-orang banyak berpikir kan ketika pandemi ini kan dulu harus di rumah gitu, WFH atau PSBB gitu, oke belanja online. Tapi setelah pandemi apakah orang-orang nggak belanja online lagi gitu? Kita ada survei nih dengan LPEM FEB UI di tahun 2020 gitu, yang dimana kita survei ke customer gitu, dan di sini kita mendengar bahwa lebih dari 60% responden itu akan melakukan belanja secara online meski pandemi telah usai gitu. Jadi komitmen kita adalah terus saatnya kita sekarang bangkit lagi setelah pandemi ini, bagaimana supaya pengalaman berbelanja di Tokopedia semakin baik dan semakin menyenangkan lah gitu. Tentunya dari pihak Tokopedia kita sudah ada perencanaan permintaan gitu, atau demand planning yang kita lakukan gitu untuk tahu di Lebaran kali ini kira-kira jumlah pesanannya ada di berapa gitu kan. Dengan adanya demand planning ini yang kita lakukan secara konsisten itu kan, tahunan, kuarter, bulanan, mingguan, bahkan harian, kita sudah planning nih berapa jumlah manpower atau orang yang dibutuhkan untuk memenuhi pesanan gitu, dan juga kita sudah mengatur juga berapa kapasitas gudang yang kita perlu siapkan gitu. Jadi dengan adanya demand planning cycle ini kita bisa mengatur gimana nih supaya ketika Ramadan gitu orang banyak yang berbelanja gitu kan, apalagi mungkin mendekati Lebaran gitu kan, beli hadiah buat keluarga atau parcel atau apa itu. Jadi untuk kalau teman-teman belanja di Tokopedia gitu, terus search, terus filter di layar Tokopedia barangnya gitu. Nah ini gudang kami beroperasi terus selama bulan Ramadan gitu. Ya seperti itu. Jadi ya kita ada planningnya, ada kapasitas kita tingkatkan, dan juga selama bulan Ramadan ini sampai akhir Ramadan kita buka terus nih, even orang mudik barang tetap kita kirim terus gitu dari barang-barang yang dilayani oleh Tokopedia. Ya, tentunya tantangan pasti ada ya, terutama di hampir 2 tahun ke belakang ini kan kita semua mengalami periode yang luar biasa gitu kan, banyak yang harus work from home gitu, dan di saat-saat tertentu juga mungkin banyak teman-teman, keluarga, atau mungkin rekan sejawat yang terpapar COVID gitu. Ini juga memberikan tantangan untuk layanan kami di layanan Tokopedia gitu. Misalkan dulu di 2020 gitu kan, saat kita mulai PPKM gitu kan, dan banyak mall tidak bisa beroperasi gitu. Banyak seller-seller, penjual-penjual yang mengalami kesulitan untuk bisa memenuhi permintaan dari pembelinya gitu kan. Ada pembeli yang mau beli susu bayi atau peralatan bayi gitu, tapi mungkin si penjualnya punya toko di mall yang tutup gitu kan, atau mungkin
pada saat dulu varian Delta gitu banyak yang terpapar, mungkin harus tutup mereka punya gudang gitu karena nggak ada yang bisa melayani gitu. Di sini di layanan Tokopedia hadir membantu penjual untuk bisa terus beroperasi gitu. Dan kadang-kadang ini ya penjual yang datang juga ya mungkin kadang-kadang size-nya cukup bagus, tapi ada yang size-nya itu sangat-sangat besar gitu kan, yang dulunya biasa berjualan offline terus nggak bisa terus pindah offline gitu. Contohnya mungkin kalau teman-teman ada yang pernah beli buku dari Tokopedia atau dari Big Bad Wolf gitu, yang ada acara festival buku itu gitu. Dulu kan sebelum pandemi acaranya offline tuh, di orang datang gitu ke festival gitu. Tapi saat pandemi kan nggak bisa offline, dan itu semuanya ratusan ribu buku yang tadinya offline harus dilayani secara online oleh Tokopedia gitu. Dan ya ini semua kita bantu di gudang gitu. Kita harus ekspansi baik dari sisi ukuran gudangnya, manpower, teknologinya gitu. Dan ya alhamdulillah ya di dalam case Big Bad Wolf ini kita bisa bantu mereka berkembang terus bisnisnya, bahkan dulu saat pandemi gitu kita bantu kirim ratusan ribu buku ke seluruh Indonesia gitu. Dan ini salah satu contoh aja gitu. Tapi banyak juga penjual-penjual yang lain yang ketika saat mereka tidak bisa beroperasi itu kita bantu gitu. Jadi ya ini tentunya banyak tantangan lah ya, tapi buat Tokopedia tadi kembali seperti yang quote yang saya bilang dari Pak William gitu kan, kalau buat kami kita ya kesuksesan itu adalah datang dari membantu orang lain untuk sukses gitu. Jadi walaupun ini semua tantangan, kita senang ketika kita melihat seller di Tokopedia itu berkembang terus bisnisnya. Salah satunya ada toko namanya Pupuk Dinosaurus gitu. Nah, ini dia penjualan pupuk gitu. Dan ini si sellernya ini berawal dari dia punya kepedulian terhadap petani di Nusa Tenggara Timur gitu. Dan dia menyediakan ya produk pupuk ini, dan dia berpikir bagaimana caranya bisa petani-petani lain bisa mendapatkan manfaat dari pupuk ini gitu di seluruh Indonesia gitu. Dan di tahun Desember 2020 mereka kita bantu gitu, dan dia titipkan barangnya di beberapa gudang di lain gudang Tokopedia. Kita ada di Surabaya, Makassar, Medan, Bandung gitu. Dan jadi petani-petani di kota-kota tersebut yang mau beli si pupuk ini bisa dapatin dengan cepat dan dengan ongkos kirim yang murah gitu. Dan ya alhamdulillah kita lihat juga dari penghasilan dari pupuk dinosaurus ini meningkat cukup pesat ya setelah join Tokopedia. Tapi nggak cuma itu kan, tapi juga artinya ini berbagai macam petani di seluruh Indonesia gitu, di Sumatera, di Bogor, Bandung, Jogja, Surabaya, Sulawesi Selatan ini bisa mendapatkan pupuk ini dengan lebih cepat. Mudah-mudahan teman-teman yang lain yang punya bisnis dan ingin berkembang juga bisa berkembang dengan pesat juga dengan sama gitu, dan bisa kami bantu juga. Ya, kalau apa yang kita lakukan, ya ini sebenarnya dengan kita launching rebranding dengan layanan Tokopedia, kita melakukan peningkatan terus bagaimana supaya pembeli bisa lebih mudah melihat adanya di layanan Tokopedia gitu kan. Sekarang kalau pembeli nyari barang udah bisa nih filter di search, ketika cari barang filter barang mana yang dilayani oleh Tokopedia gitu.
Jadi bisa tahu, oh ini barang ini saya bisa dapatkan udah pasti punya di mana dengan cepat gitu. Ya melalui ini tentu juga kita berkolaborasi dengan teman-teman media gitu untuk selalu edukasi pembeli gitu supaya tahu adanya layanan ini gitu. Mungkin kalau dari saya kata penutupnya ya kembali seperti tadi yang sudah sempat diutarakan juga gitu. Kalau di Tokopedia ini ya kita selalu untuk kesuksesan kita ya kita coba untuk terus membantu orang lain gitu, dan komitmen kami untuk terus pembeli di Tokopedia bisa mendapatkan pengalaman berbelanja yang konsisten, yang cepat dan baik seluruh Indonesia gitu, nggak cuma di Jakarta aja atau Jawa aja, tapi juga ke seluruh tanah air gitu. Dan untuk teman-teman penjual gitu, ya Tokopedia maupun layanan dilayani Tokopedia ini ya kami terus berupaya supaya penjual itu bisa mengembangkan bisnisnya dengan lebih pesat lagi gitu. Terutama mungkin saya nggak bisa bilang pandemi sudah usai karena belum gitu kan, tapi belum. Tapi ya semua prokes masih harus dijaga gitu. Tapi kita lihatlah ini adalah momen untuk Indonesia bangkit ya, dan kita ingin di momen ini kita bisa bangkit bersama gitu. Mungkin itu aja ya dari saya ya untuk teman-teman yang berpuasa, selamat menjalankan ibadah puasa. Dan seperti yang tadi Mbak Mila bilang juga di awal, itu kesehatan adalah merupakan yang penting ya. Jadi teman-teman semua mudah-mudahan selama bulan puasa ini bisa terus menjaga kesehatan.